Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak KKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di awal pekan ini kita harus tetap penuh semangat dan penuh pengharapan di dalam pengasihan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun, serta memberi hikmat bagi kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan sampai hari ini. Jaga dan lindungilah kami senantiasa, serta berkatilah Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Apapun yang kami lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu. Dan ajarlah kami Bapa untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Senin 29 April 2024, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 20 ayat 11. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dungi nina raja ni Israel mamangalusi, dok hamu matu rajai, dang jadi nian manenga-nenga halak na manadang podangna, kira songon halak na mabahin sinjatana tu rokpean. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Dikasih hati, minta jantung. Kita sering mendengar pepatah itu kan? Kita sangat benci kepada orang yang serakah, yang sudah diberikan maunya semua. Kisah atau cerita di dalam renungan kita pada hari ini adalah kisah tentang peperangan Raja Israel Ahab dengan Raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Ben-Hadad meminta kepada Ahab hartanya, kekayaannya, termasuk juga para perempuan yang ada di Israel, sebagai syarat bagi Ben-Hadad untuk tidak datang lagi menyerang atau memerangi Israel. Tentu Ahab menyetujuinya. Tetapi setelah Ben-Hadad menerima itu, malah dia mengatakan ingin mendapatkan semua pegawai-pegawai yang ada di Israel untuk dibawa ke Samaria. Tentu ini merupakan suatu penghinaan bagi Raja Ahab. Penolakan inilah yang membuat Ben-Hadad itu marah, lalu membawa pasukannya untuk menyerang Israel. Apakah Israel kalah? Apakah Israel menderita di bawah jajahan Aram? Tentu tidak. Mengapa? Karena Tuhan tetap mau menolong. Sekalipun Ahab bukanlah raja yang baik, Ahab sering dan bahkan telah melukakan hati Tuhan dengan membunuh nabi-nabi Allah. Tetapi lihatlah, Tuhan masih mau menolong Ahab. Mengapa Tuhan masih mau menolong Ahab? Padahal Ahab itu adalah raja yang jahat, raja yang curang, raja yang menduakan Allah di dalam kehidupannya. Tentu ini adalah karena Allah yang penuh kasih. Allah berbelas kasih kepada Ahab. Oleh sebab itulah Tuhan menolong Ahab dan mengalahkan musuh-musuhnya, sehingga Israel memperoleh kemenangannya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu situasi ini membuat Ben-Hadad geram. Dia menggertak untuk memberikan perlawanan dan berperang atas Israel.
Dia bersumpah akan membuat Samaria menjadi puing-puing debu. Itu boleh kita baca di dalam ayat 10. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria." Lihatlah saudara, ancaman Ben-Hadad ini tidak membuat Ahab takut atau gentar. Justru Ahab kembali membalas ucapan Ben-Hadad dengan menunjukkan sikap yang berani. Ben-Hadad tidak boleh sombong seperti yang dia katakan sebelumnya. Karena apa? Karena kekuatannya, keberaniannya belum terbukti. Oleh sebab itulah di dalam renungan kita pada hari ini dikatakan, katakanlah orang yang baru menyandang pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkan. Artinya, orang yang belum pernah menang, janganlah pernah sombong. Karena kekuatannya, kehebatannya belum terbukti. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita petik dari renungan kita pada hari ini? Yang pertama adalah, Tuhan itu Maha Kasih. Dia terus berbelas kasih kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sangat beruntung Ahab. Dia masih mendapatkan belas kasih Tuhan. Lihatlah saudara, bagaimana Ahab yang begitu luar biasa melukakan hati Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan. Apalagi kita yang berusaha untuk tetap sayang, mencintai Tuhan dan menyenangkan hatinya, bukan? Pasti Tuhan sangat sayang kepada kita. Sehebat apapun ancaman, sesakit apapun kehidupan, jangan pernah takut. Tuhan selalu berbelas kasih kepada kita. Dia selalu ada di pihak kita dan akan terus menolong kita. Percayalah. Oleh sebab itu saudara teruslah berharap kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup di tengah-tengah kehidupan di bumi ini, dalam segala keberadaannya, kita tidak boleh sombong. Walaupun kita merasa sudah lebih baik, mungkin kita lebih hebat dari orang lain. Ingat, semua itu ada batasnya. Di atas langit masih ada langit. Masih ada yang lebih besar. Masih ada yang lebih tinggi. Masih ada yang lebih hebat dari segala sesuatu yang kita miliki. Oleh sebab itu saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan Ahab kepada Ben-Hadad itu, agar dia tidak sombong dengan apa yang dia miliki, dengan kekuatan apa yang sedang dia punya, janganlah dia sombong. Karena di dalam kekuatannya, di dalam kekuasaannya, masih ada yang lebih berkuasa dan lebih kuat dari itu semua. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap kuat dan penuh semangat menjalani hidup. Karena kita punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu jika masih ada pergumulan, jika masih ada tantangan di dalam kehidupan, anggaplah itu suatu pertempuran yang pasti akan kita menangkan. Amin. Ya, karena Tuhan selalu membela kita, karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyerah di dalam menghadapi rintangan apapun. Tetapi sebaliknya, kita harus kuat menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap di dalam pengharapan, di dalam keberanian di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari kami berlalu tidaklah begitu mudah. Tetapi kami percaya di dalam berbagai-bagai pergumulan, di dalam berbagai-bagai persoalan, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkan kami menyombongkan diri kami. Jangan biarkan kami memakai segala sesuatu yang kami miliki untuk diri kami. Tetapi biarlah Tuhan yang memperlengkapi kami, Tuhan yang menolong kami, sehingga kami tetap menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa untuk melakukan yang baik, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.